Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik. Sebelum kita liburan, kita akan tamatkan dulu ini ya. Siap-siap stamina. Iya, ini kita masih membahas tentang tentang makna batin yang dapat menghidupkan sholat gitu. Jadi ada tafahum, memahami apa yang dibaca ketika sholat, wa ta'zim, mengagungkan, wal hay'ah, itu segan atau takut gitu ya, waroja, penuh harap, wal haya'u, dan apa? Malu. Nah, kita sampai wa amma ta'zimu. Wa amma ta'zimu, dan adapun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu fahiya halatun lil qalbi, yaitu keadaan hati tatawalladu min ma'rifatain, yang itu melahirkan dua pemahaman. Ihdahuma, salah satunya ma'rifatu jalalullah azza wa jalla, yaitu memahami, mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa 'azamatihi, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min usulil imani, itu merupakan dasar atau usul dari apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyatu, yang kedua, ma'rifatu hiqaratin nafsi. Jadi mengagungkan Allah itu, yang kedua itu adalah memahami bagaimana jiwa merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia nggak boleh, semua sama, nggak boleh merasa hina ya. Tetapi tawadu, kalau di hadapan manusia tawadu, rendah hati. Wahissatiha, dan ada kesadaran ya, ada kesadaran, wa kauniha abdan, bahwasannya abdan, ia seorang hamba, musakharon, hamba yang doif, hamba yang lemah, marbuban, karena segala sesuatu memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawallada, sehingga kemudian melahirkan minal ma'rifatain, dari dua pemahaman tadi ya, tentang pemahaman akan keagungan Allah, kemudian pemahaman akan kesadaran diri hina dan lemah di hadapan Allah, itu melahirkan dua ma'rifatain, dua pemahaman juga. Al-istiqanatu, yaitu rendah diri di hadapan Allah, tidak boleh sombong. Memang apa yang mau disombongkan kepada siapa? Allah. Wal inkisari, dan hina di hadapan Allah. Wal khusyu'i lillah, dan khusyuk, bagi khusyuk artinya khusus salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayu'abbaru anhu bitta'zim, sehingga inilah yang dimaksud dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita mengagungkan akan kemahakuasaan Allah, kemahaagungan Allah. Yang kedua, kita secara diri sadar bahwa kita itu hina, tidak mampu, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna ta'zim. Wa ammal hay'atu wal khaufu, dan adapun makna
takut atau segan di hadapan Allah. Fahalatu linafsi, merupakan keadaan tatawallada minal ma'rifah, yang melahirkan pemahaman biqudratillahi, akan kekuasaan Allah. Artinya Allah yang maha kuasa, wasatwatihi, dan Allah yang maha menyiksa, mengazab gitu. Satwah azab. Wa nufudhi masyiatihi, dan Allah itu maha kuasa untuk terwujudnya apa yang masyiatihi, apa yang dikehendakinya. Ma'akillati, kilati itu artinya sedikit ya, tapi di sini ma'akillatil mubalatibih, tanpa terpengaruh gitu maksudnya ini ya, tanpa terpengaruh oleh sholat yang kita lakukan. Wa innahu, karena sesungguhnya lau ahlakal awwalin wal akhirin, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak melenyapkan ya, menghancurkan orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan yang apa? Yang terakhir, artinya semua umat manusia ya, lam yankus, itu tidak akan mengurangi min mulkihi, atas kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dzurratun, sedikit pun. Wa kullama zadal ilmu, dan semakin bertambah apa? Ilmu billahi, kepada Allah, zadatil khosyiyah wal hay'ah, maka akan bertambah rasa takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna apa? Khauf. Khauf itu, ketika kita memahami khauf, itu melahirkan pemahaman tentang bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dari mulai menyiksa, memberi ragam apa? Nikmat. Kalau toh kita melakukan sholat, itu juga tidak akan berpengaruh pada kekuasaan Allah gitu. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan apa? Menghancurkan seluruh umat manusia, dan itu tidak ada kaitannya dengan mengurangi kekuasaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Intinya sesungguhnya makin memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambah khosyiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ammar roja, dan selanjutnya adalah roja. Fasababuhu, kenapa kita punya harapan? Roja ya. Selain khauf, takut, tapi apa? Roja. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasababuhu ma'rifatul lutfillah. Nah, sebab dari kenapa kita apa? Roja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul lutfillah, karena kita memiliki pemahaman, pengetahuan lutfillah. Allah Subhanahu wa taala itu maha belas kasih kepada siapa? Seluruh umat manusia, tidak pilih kasih. Azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala. Wa karomihi, dan Allah Subhanahu wa taala maha apa? Mulia. Wa amimi in'amihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha merata. Merata itu merata, inamihi, memberi nikmat-nikmat kepada siapapun. Jadi kamu gak usah galau masa depan ya. Sekarang jalani saja jadi santri, berilmu banyak gitu. Gak usah apa? Galau gitu. Burung saja bisa hidup ya gitu. Pokoknya ya kuncinya banyak ilmu lah kalau Anda santri ini, karena Anda generasi bangsa yang fokus pada intelektualitas dan pemahaman dan ilmu-ilmu agama gitu. Jadi lulusan manapun ke depan itu ya tergantung Anda kompeten tidak gitu. Sama aja sekarang lulusan ITB, lulusan IAID gitu ya, sama aja gitu. Nah, pertanyaannya punya kompetensi tidak gitu.
Lulusan UI sama lulusan YID gitu sama aja. Yang penting punya apa? Karena sekarang kita bisa juga melampaui standar-standar yang lain. Walutfihi dan maha apa tadi? Lutfi itu maha lembut, belas kasih. Sunihi di dalam apa? Melakukan ciptaan-ciptaannya, itu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu sidkin dan memahami sidkihi atas apa? Kebenaran Allah Subhanahu wa taala fi wa'dihi di dalam janjinya al jannata akan memberikan apa? Surga kepada orang-orang yang menjaga sholatnya dengan apa? Khusyuk. Al jannata bis sholah, yaitu dengan apa? Sholat. Jadi itu makna apa? Roja. Allah maha luas memberikan segala macam karunia kepada siapapun. Faidah hasolal yakinu, maka apabila kita itu yakin gitu ya, biwa'dihi atas janji yang diberikan Allah, wal ma'rifatu bilutfihi dan kita memahami tentang belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya, in ba'atha min majmu'ihima ar-roja la mahalah, maka itulah itu ya bahasa singkatnya lah ya, maka itulah makna apa? Ar-roja gitu. Jadi penuh harap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang lain, ud'uni astajib lakum. Seingat saya Bapak ya, Bapak itu bukan orang baik, bukan orang soleh, tapi ingat hampir semua doa itu ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ada yang dijawab mungkin hari ini, esok 10 tahun akan datang gitu. Ya. Contoh saya itu berdoa tahun 91 sampai 94, mudah-mudahan nanti dapat jodoh ya. Dapat pasangan itu alumni Darussalam, sesama alumni gitu. Itu berdoanya tahun berapa? 94 gitu. 91 sampai 94 waktu aliyah. Ya. Nah, ya biasalah berselancar dulu kan, ada punya calon tuh ada yang alumni, ada yang non alumni gitu ya. Ya, cari-cari ta'aruf itu ta'aruf. Akhirnya balik lagi ke mana? Ke alumni gitu. Dan itu nikah tahun 2004. Jadiannya 2003 gitu. Selama di sini nggak kenal malah. Jadi artinya 10 tahun setelah berdoa baru dia apa? Dijawab gitu. Ketika saya aliyah itu ada majalah-majalah Sabili ke kamar-kamar itu ya, dan isi majalah Sabili itu semua anti Amerika, benci Amerika. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk ke sana, negeri yang banyak dibenci waktu itu oleh sekelompok umat Islam lah gitu. Nah itu tahun 2008 belum terjawab, bisa tholabul ilmi di mana? Di Amerika gitu. Waktu SMP gitu ya. Ya ini subjektif sih ya, subjektif. Pengalaman individu ya, tidak ilmiah. Waktu SMP tuh seneng sekali saya tuh film-film India, apalagi kalau sudah kasus persidangan. Bagaimana buruknya hakim dan polisi gitu. Tapi di tengah keburukan itu selalu ada betul. Ada nyanyian, ada pejuang yang ingin memperjuangkan apa? Keadilan. Nah, biasanya rata-ratanya adalah pembela. Oh seneng saya tuh ya, karena di sana ada keadilan. Nah itu baru 2015 bisa merasakan tinggal di India. Oh ya kamu MAPK sebetulnya bisa ke India itu. Coba daftar ke ada Aligarh Muslim University. Itu bagus, untuk agamanya bagus di sana.
Itu kampusnya Syekh Ahmad Khan, salah satu tokoh Muslim era kebangkitan Islam gitu. Syekh Ahmad Khan. Saya berkesempatan ke makam beliau ya di sana, tengah-tengah kampus gitu. Kan? Di India macam-macam, tidak seragam, tapi Hanafi cukup kuat di sana, madhab apa? Hanafi gitu. Jadi kalau di India itu lucu, kalau di kampus itu partai-partai apa, kalau perebutan ketua BEM gitu, ada partai komunis gitu, partai macam-macam, pakai partai malah. Partai-partai yang ideologi dunia yang dilarang gitu. Ya. Tapi ada juga yang partai Islam gitu. Partai ini, saya terakhir ke sana malah yang menang itu partai ini yang komunis gitu. Itu di kampus UMI apa tadi? Aligarh Muslim University. Biayanya sama dengan Indonesia, bahkan lebih murah. Dan itu berasrama kuliahnya. Makanannya murah gitu. Makanannya murah. Saya waktu ke India tuh dikasih bekal berapa ya? Lupa, 120 juta atau berapa gitu oleh pemerintah karena beasiswa. Oh, saya menang waktu itu karya ilmiah. 13 orang menang karya ilmiah terus dikirim ke sana. Ke India. Tadinya mau kita pilih-pilih antara Singapura, Australia atau ke Eropa. Ternyata ada pilihan India, kita pilih India gitu ya. Karena yang itu sudah agak pernah. Ternyata menarik. Karena secara budaya sangat kaya India itu. 1001 misteri itu India ya. Inggris kata pengantarnya di sana official government, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Walaupun waktu saya ke sana itu ada 13 bahasa nasional India. Jadi Indonesia sebenarnya bisa bahasa Indonesia resmi, bahasa nasional, nanti turun ke bahasa apa? Jawa, Sunda, mana lagi yang dominan itu? Bali, etnis yang dominan, itu bisa dipakai dalam upacara kenegaraan. Bahasa itu, gitu. Kalau kampus di Malaysia gimana? Malaysia ya bagusan Indonesia lah gitu ya. Salah satu yang kurang dipercaya oleh Dikti, Kementerian Pendidikan Indonesia, itu Malaysia dan Brunei. Masih dipercaya Thailand. Singapura memang Europe standar. Nah, kamu mending ke Singapura lah. Ya, Universitas Islamik Malaysia Pak? Internasional? Iya, itu lebih bagus UGM, lebih bagus UI, Unpad gitu. Saya sudah ke sana. Waduh, jalan-jalannya. Gitu. Jadi ya bagus juga sih pengalaman. Ya tinggal di Malaysia nggak beda dengan tinggal di Indonesia secara orang, kultur, bahasa gitu. Ya. Anak saya tuh yang kecil malah bahasa Upin Ipinnya fasih ya. Nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau ini ayah tengok gitu. Terus apa lagi gitu. Ya Malaysia nggak apa-apa, tapi lebih bagus kamu sekalian ke Al Azhar atau ke Singapura gitu. Tapi Malaysia ya minimal tinggal di negeri yang lain. Biayanya tidak beda jauh dengan Indonesia. Gitu. Kalau saya nggak pernah tinggal lama, cuma ya makan angin aja ke Malaysia itu. Kata Upin Ipin makan angin, jalan-jalan. Ya, pusing-pusing. Ya. Faidah hasolal yakinu biwa'dihi, dan barang siapa yang menghasilkan keyakinan atas janjinya, janji Allah, wal ma'rifatu bilutfihi, dan ontos ya kita. Nah ya. Wa ammal haya, yang selanjutnya adalah al haya, malu. Malu di hadapan Allah itu seperti apa sih? Ada sebuah keterangan al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Fabish tish'arihi at-taksiri fil ibadah. Yang disebut malu itu fabis tish'arihi, sebuah perasaan hati yang mendalam gitu. At-taksiri, bahwasanya kita itu nggak benar, ya nggak benar, ceroboh gitulah. Fil ibadah, di dalam apa?
ibadah. Jadi ini pengakuan hati bahwa kita memang tidak baik di dalam apa? Ibadah. Wa ilmuhu bil azzi. Wa ilmuhu bil azzi anil qiyami. Wa ilmuhu dan mengetahui gitu maksudnya ini ya. Mengetahui bil azzi atas kita itu lemah. Anil qiyami bi azmil haqqillah. Untuk menegakkan ya hal-hal yang terkait dengan hak Allah, keagungan hak apa? Allah. Jadi haya. Kita menyadari penuh kesadaran bahwa kita sesungguhnya ibadahnya belum apa? Benar, dan kita lemah sesungguhnya untuk memenuhi standar yang diberikan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa yaqwa dzalik bil ma'rifati, dan rasa malu kita itu akan makin kuat bil ma'rifati, yaitu dengan kita mengetahui bi uyubin nafsi, atas keburukan-keburukan jiwa kita ya, wa afatiha, dan kekurangan-kekurangan jiwa kita, wa qillati ikhlasiha, dan kita itu kadang-kadang juga ikhlasnya standar minimal, sangat kurang, wa mailaha ilal haddi al ajili fi jami'i af'aliha, dan kita itu selalu condong ilal hadil ajil, untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, atau bahasa lainnya keuntungan cepat itu keuntungan di dunia saja. Fi jami'i af'aliha, dalam keseluruhan amal-amal kita. Jadi kita cenderung itu hanya orientasinya, motifnya tentang apa? Dunia. Ma'al ilmi, ditambah pengetahuan kita bi azmi, atas apa? Keagungan Allah, ma yaqtadhihi jalalullah. Jadi betapa apa? Besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla, itu akan menambah sifat malu kita. Wal ilmu bi annahu, dan kita mengetahui bi annahu, bahwasanya mutalliun ala sirri, Allah Subhanahu wa taala itu mutalli Allah alima, mengetahui ala sirri, atas segala sesuatu yang apa? Yang rahasia. Wa hataratil qalbi, dan sesuatu yang ada, yang tersirat di dalam apa? Hati. Nah, itu nikmat tertinggi dari Allah, adik-adik. Tidak ada yang tahu dalaman hati apa? Kita. Seorang suami sama istri bisa konflik tiap hari kalau istri bisa lihat hati suami. Suami juga bisa lihat hati apa? Istri. Waduh, itu ya. Bahaya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in daqats, walaupun kecil, wa khufiyat, samar, semua diketahui oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Guru saya dulu ngajari takwa itu harus merasa diawasi oleh siapa? Allah, dimanapun berada. Mau bohong ingat Allah, gitu ya. Mau malas ingat siapa? Allah, gitu. Wa hadhil ma'arif, dan pemahaman-pemahaman ini idza hasalat yakinan, apabila terpenuhi yakinan, dan terpenuhi yakinan beserta apa? Yakin. Jadi kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, itu akan menghasilkan apa? Keyakinan, gitu maksudnya ya. Apa ini? In ba'atsa minha bidzarurati halat, bidzarurati halah tusamma al haya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Haya, malu. Ya, haya atau malu. Fahadhil asbab, dan sebab-sebab ini, hadhis sifat, sebab-sebab ini yang menjadikan apa? Sifat-sifat malu itu terpenuhi. Wa kullu ma tuliba, dan apapun yang ingin dicari, tahsilihi, hasilnya,
Eta teh salah ngetik fa'ilajuhu. Fa'ilajuhu maka caranya, usahanya ihdaru sababihi, menghadirkan apa? Sebabnya. Fafil ma'rifatis sabab, dan dengan mengetahui apa? Sebab-sebab, ma'rifatul ilaj, kita dapat mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Warabitu jami hadhil asbab, dan semua warabitun jami hadhil asbab al iman wal yakin, dan semua sebab-sebab ini menjadi perantara sebabnya iman dan apa? Keyakinan. Jadi kesimpulannya yang namanya haya itu begitu, ya. Bagaimana kita memahami pemahaman yang cukup bahwa kita sesungguhnya tidak ada bentuk kesempurnaan apapun di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Satik deui.